Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Agus Margianto, guru IPA SMP Negeri 2 Karangmalang. Telah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Nah, saya akan menampilkan aksi nyata topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Selamat mengikuti. Setelah mempelajari tentang topik Merdeka Belajar, diharapkan 1. Kita memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Kita memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru yang hebat, pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yaitu yang pertama, modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Modul mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, modul yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Diharapkan kita memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lalu, bagaimanakah mendidik dan mengajar yang benar? Perlu kita ketahui, sistem pengajaran zaman kolonial yang masih banyak dipakai hingga saat ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut antara lain: 1. Meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. 2. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. 3. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. 4. Menyeragamkan pembuatan tugas. 5. Memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan pada murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu berubah. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyrakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu berarti pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris berarti
Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Ketiga, memunculkan kehendak, olah karsa. Keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, tapi guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat 3 sentra pendidikan. Pertama yaitu keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangat berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi pendidikan dasar bagi anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua anak yang menyediakan pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Yang ketiga adalah masyarakat, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikian pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.